Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Nur Roto dengan mata kuliah Statistika Inferensial, di mana hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan RStudio untuk menghitung sebuah uji hipotesis rata-rata, standar deviasi, dan persentase dari varians. Nah, untuk terlebih dahulu, perkenalkan diri saya kembali, Nur Roto dengan NIM 422311105 dengan dosen pengampu Ibu Prihatin Ningsi Sagala yang terhormat. Dan untuk kita semua, kita langsung mempelajari materi kita hari ini. Hari ini mempelajari sebuah pengujian hipotesis untuk rata-rata, persentase, standar deviasi, dan sebuah varians, di mana kita akan mengambil sebuah studi kasus, di mana studi kasusnya seperti ini yang muncul di layar teman-teman. Sebuah universitas melakukan ujian matematika untuk mahasiswa baru. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan ujian ini diukur berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel 30 mahasiswa. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ujian adalah 65 menit dengan standar deviasi 10 menit. Universitas ingin menguji berapa hal terkait dengan waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan ujiannya. Jadi di sini nanti kita ada pertanyaan yang akan kita uji di RStudio. Soalnya kan di sini kita menggunakan RStudio, menggunakan RStudio, menggunakan RStudio. Oke. Jadi yang kita uji pertama nanti uji rata-ratanya. Jadi apakah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan ujian lebih dari 60 menit. Jadi bisa kita ambil di sini hipotesisnya itu yang H0-nya mu-nya 60. Rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 60 menit. Terus alternatifnya itu apakah H-nya sama dengan, jadi nanti kita tolak. Kita usahakan H0-nya ini ditolak dan alternatifnya mu-nya itu lebih besar dari 60, rata-rata waktu lebih dari 60. Terus yang kedua nanti kita uji yaitu uji persentasenya, apakah proporsi mahasiswa yang membutuhkan lebih dari 60 menit untuk menyelesaikan ujian lebih dari 50%, di mana H0-nya ini, di mana P nanti sama dengan 0,5 dan H-nya P-nya itu lebih besar dari 0,5. Jadi nanti di uji persentase ini juga kita akan menolak H0-nya. Apakah tertolak atau tidak. Jadi yang ketiga nanti uji standar deviasi. Apakah standar deviasi waktu yang dibutuhkan lebih besar dari 8 menit. Di mana hipotesisnya juga ada. Di sini sigma H0-nya adalah sama dengan 8. Dan H alternatifnya sigma lebih besar dari 8. Dan yang keempat yang kita uji nanti di sini ada uji varians. Apakah varians waktu yang dibutuhkan lebih besar dari 64 menit kuadrat, yaitu standar deviasi lebih besar dari 8 menit. Jadi hipotesisnya juga sama seperti sebelumnya, di mana H0-nya adalah sigma kuadrat sama dengan 64, atau alternatifnya sigma kuadrat lebih besar dari 64. Jadi nanti untuk langkah-langkah penyelesaiannya, kita siapkan terlebih dahulu datanya, teman-teman bisa kumpulkan datanya. Terus yang kedua nanti melakukan uji hipotesis untuk uji rata-rata menggunakan, nanti kita hanya menggunakan uji T. Teman-teman bisa menggunakan uji-uji yang lain seperti uji F atau uji yang lainnya. Terus yang kedua nanti uji proporsi dan yang ketiga uji standar deviasi dan variannya. Kita nanti di sini menggunakan uji chi-square. Terus yang terakhir nanti kita akan menarik kesimpulan apakah nanti ini berpengaruhkah atau tidak. Gitu. Kita seperti yang saya tulis di sini, kita akan menarik berdasarkan hasil p-value-nya, kita akan menarik kesimpulan apakah kita menerima atau menolak H0-nya. Nah, sebelum masuk ke RStudio, saya bacakan terlebih dahulu langkah-langkah implementasi nanti di RStudio-nya. Di mana ini codingan yang sudah saya sediakan. Untuk kodenya sendiri, ini bisa teman-teman minta untuk berbantuan AI, atau jika teman-teman sudah punya buku, mungkin bisa juga menggunakan panduan dari buku. Nah, di sini saya menggunakan bantuan AI untuk meminta codingan dari data saya. Jadi langkah pertama nanti ada membuat data, yang kedua standar deviasi, dan seterusnya teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin ini nanti setelah kita uji baru saya jelaskan ya. Jadi kita masuk sekarang ke RStudio-nya.
Nah, untuk tampilan awal dari RStudio sendiri nanti seperti teman-teman lihat. Jadi, jika teman-teman belum mendownload RStudio-nya, bisa teman-teman download terlebih dahulu. Nah, ketika kita masuk nanti bisa teman-teman klik di sini untuk, membuat new project file dan klik yang new project-nya. Oke. Sebab itu nanti teman-teman untuk memasukkan kode yang sudah teman-teman siapkan, jangan di sini ya teman-teman atau di sini. Nanti untuk masukkan datanya di sini. Yang saya tunjuk dengan tanda panah ini. Nah, kita tinggal copy paste data yang kita masukkan tadi. Ini data yang sudah saya buat. Bisa kita lihat dari atas, langkah 1 membuat data, si setnya 1, 2, 3, menetapkan seed untuk reproduktivitas, di mana nanti, ini kan jumlah sampel kita 60, standar deviasinya tadi sigmanya 10 menit, terus kita membuat data mean, menampilkan data, langkah kedua nanti uji hipotesis rata-rata, nah kita menggunakan uji T seperti yang saya jelaskan tadi, kita masukkan, di sini kan belum ada hasilnya teman-teman, masih kita masukkan data-datanya, dan langkah yang ketiga adalah uji hipotesis persentase, di mana uji nolnya P-nya 0,5 dan P-value-nya juga nanti kita 0,05, di mana ada protesnya, terus langkah yang keempat uji hipotesis standar deviasi menggunakan uji chi-square-nya, terus langkah yang kelima uji hipotesis varian dari chi-square-nya. Nah, ini kan sudah saya masukkan, saya jelaskan terlebih dahulu satu-satu ya teman-teman, di mana ini. Setiap langkah untuk membuat data ini kita menggunakan fungsi rnorms. Ini bisa teman-teman lihat. Rnorms, kita ke atas. Ini rnorms. Nah, ini untuk rata-rata. Rnorms. Dan yang kedua, kita yang kedua menggunakan uji hipotesis rata-rata t-testnya. Kita di sini menggunakan uji satu sisi ya teman-teman. Terus yang kedua prop test dan yang ketiga var test. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini. Oke, ini t-testnya dan ini prop testnya, ini juga var testnya untuk varians. Bisa teman-teman lihat. Nah, setelah kita masukkan di codingannya semua dan datanya, bisa kita enter atau di run ya teman-teman. Kita enter. Nah, muncul hasilnya. Coba kita geser yang ini. Nah, ini dia. Nah, kan tadi kita untuk apanya kan langkahnya sampai langkah ke sini kan teman-teman. Tadi. Nah, setelah kita enter, dia muncul hasilnya menampilkan data. Nah, ringkasan data, minimal waktunya, meannya, maksimalnya. Langkah kedua, ini muncul menjalankan uji rata-ratanya, t-testnya. Di mana kita kan menggunakan one sample t-testnya. Nah, data kita tadi untuk T-nya ada 2,58, DF-nya ada 29, P-value-nya 0,008576. Alternatif hipotesisnya true. Nah, bisa teman-teman, di mana tadi kan sampel kita ada 60-90-90% confident interval. Jadi, meannya 64,52 atau rata-ratanya. Terus langkah yang kedua bisa kita baca juga di sini, di mana kita menggunakan uji hipotesis persentasenya. Dimana kan di sini kita hipotesis kita ada H0-nya, P-nya sama dengan 0,5, H alternatifnya P-nya lebih besar dari 0,5. Setelah dijalankan untuk uji persentasenya, prop testnya, maka didapatlah P-nya itu nanti di ini, ya, sum testnya hasilnya. X square-nya 1,633, DF-nya 1, P-value-nya 0,105. Nah, maka bisa diterima juga teman-teman di mana di sini ada 0,6333. Selanjutnya, langkah keempat kita uji hipotesis standar deviasi atau menggunakan uji square yang seperti yang sudah saya jelaskan. Di mana tadi seperti yang sudah saya sebutkan juga, sigmanya ada sampai 8 dan H alternatifnya lebih besar dari 8. Nanti kita jalankan. Tidak terlihat ya teman-teman. Nanti ada hasilnya saya tunjukkan. Nah, ini untuk diagram waktu ujiannya. Bisa teman-teman nanti muncul. Hanya saja karena kita belum sampai di situ, kita yang uji rata-rata tidak terlalu perlu untuk diagramnya. Nah, ini kan ada untuk prop test. Prop test tadi itu kan untuk persentasenya kan, proporsi. Bisa kita lihat di sini. Muncul datanya di bagian sini. Jadi bisa teman-teman klik yang ini. Jadi bisa muncul ada p-value-nya 0,1, 0,36,
confident intervalnya 4, ini, dan kita coba t-testnya, p-value-nya 0,085, dan di sini ada juga p-value-nya, dan ini untuk sampelnya, waktunya. Oke, nah ini data kita tadi semua berapa, dan ini untuk sampel, ini untuk sigmanya. Nah, ini untuk beberapa data-datanya itu tadi, nilainya, rata-ratanya ya teman-teman. Nah, begitu menggunakan cara menguji hipotesis menggunakan RStudio. Jadi, sebenarnya teman-teman, untuk penggunaan RStudio ini sangat mudah, dimana ketika kita sudah tahu data kita dan sudah bisa menggunakan, sudah tahu codingannya, maka akan langsung muncul hasilnya. Nah, ini saya sudah access tadi hasil-hasil yang sudah saya dapat, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk hasil uji rata-ratanya sendiri, di mana tadi kan p-value kita untuk rata-rata. Coba kita balik ke RStudio. Nah, rata-rata berarti yang t-test ya teman-teman. Rata-ratanya kan di sini p-value-nya itu 0,0085. Dan tadi kan syaratnya untuk menolak H0 itu supaya alternatif kita itu dimana p-value-nya lebih kecil dari 0,005 kan teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa nanti kita buktikan bahwa karena p-value-nya 0,095 sekian, nah karena lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu kita tolak. Artinya rata-rata waktu lebih dari 60 menit. Terus masuk kita ke hasil uji persentasenya atau prop testnya. Nah, di sini kan p-value-nya 0,0394. Coba kita kembali ke RStudio. Kita lihat untuk prop testnya yang ini. Ini teman-teman. Nah, jadi untuk prop testnya ini kan juga lebih kecil dari 0,005. Jadi untuk prop testnya sendiri juga H0-nya itu ditolak, artinya lebih dari 50% mahasiswa membutuhkan lebih dari 60 menit. Nah, kita masuk yang ketiga, hasil uji standar deviasinya. Jadi apa gunanya ini? Nanti setelah kita tentukan semua ini ditolak atau diterima, bisa kita tarik kesimpulan teman-teman. Jadi di sini untuk hasil uji standar deviasinya atau VAR testnya, di sini kan kita lihat p-value-nya 0,929. 0,929. Nah, karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya standar deviasinya tidak lebih besar dari 8 menit. Terus kita masuk ke uji varian. Nah, di sini hasilnya itu 0,929. Nah, karena p-value-nya juga lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya varian tidak lebih dari 64 menit kuadrat. Coba kita ke sini tadi. Ini untuk pop testnya. Coba kita ke bawah sini aja teman-teman. Part testnya. Nah, ini. Muncul hasilnya. Ini. Jadi kan 0,085 ini yang untuk prop testnya, uji hipotesisnya. Sedangkan untuk yang standar deviasinya tadi, ini lebih besar dari 0,05 p-value 0,1 sekian-sekian. Nah, di sini. Jadi terlihat bahwa dari sini pun bisa kita lihat teman-teman, true is P is greater than 0,5. Jadi lebih tinggi dari 0,05. Nah, begitu juga dengan yang standar deviasi ini. Berarti ini yang tadi varian ya teman-teman. Maaf, tadi saya salah. Yang ini standar deviasinya. Nah, untuk standar deviasinya juga begitu. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan dari pengujian kita tadi bahwa rata-rata berdasarkan uji T, kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan mahasiswa lebih dari 60 menit. Dan persentase waktu berdasarkan uji proporsi, kita juga menolak H0 dan menyimpulkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa membutuhkan lebih dari 60 menit. Dan untuk standar deviasinya sendiri, berdasarkan uji chi-square, kita gagal menolak H0 dan menyimpulkan bahwa standar deviasi waktu tidak lebih dari 8 menit. Dan untuk varian sendiri berdasarkan uji chi-square-nya, kita gagal menolak H0 dan menyimpulkan bahwa varians waktu tidak lebih besar dari 65 menit kuadrat. Nah, jadi teman-teman
Sekian mungkin yang bisa saya jelaskan menggunakan RStudio untuk menguji hipotesis rata-rata, proporsi, persentase varian, dan standar deviasinya. Jadi mungkin teman-teman bisa juga mencobanya di rumah masing-masing. Jika ada salah kata atau kesilapan, teman-teman bisa mengomentari di bawah. Dan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.